Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspa Pertiwi, NPM 2335100549. Saya dari kelas 3F dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Pada video ini saya akan membahas mengenai sebuah proyek di mana yang berjudulkan pengembangan web freelance, solusi pekerja bagi para pencari kerja menggunakan metode agile. Dan lanjut saja, di sini kita akan bahas metode pengembangannya. Di sini kami menggunakan metode agile karena metode ini cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas. Anda dapat membangun fitur dasar terlebih dahulu seperti profil pengguna dan pencari pekerja, lalu menambahkan fitur tambahan seperti ulasan pengguna atau sistem pembayaran secara bertahap. Alasan kami menggunakan metode agile yang pertama yaitu fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan. Yang kedua, iterasi dan peningkatan berkelanjutan. Yang ketiga, kolaborasi tim yang sangat baik. Yang keempat, mengutamakan pengalaman pengguna UX. Yang kelima, manajemen proyek yang lebih transparan. Yang keenam, risiko yang lebih rendah. Yang ketujuh, penyampaian cepat. Dan yang kedelapan, fokus pada pengguna dan fungsionalitas. Untuk kesimpulannya, kami menggunakan metode agile, yaitu dengan memanfaatkan metode agile dalam pengembangan website freelance, tim dapat lebih responsif terhadap perubahan, berfokus pada kebutuhan pengguna, dan menyelesaikan proyek dengan lebih efisien. Platform freelance yang dikembangkan dengan agile akan lebih mudah disesuaikan dengan tuntutan pasar, menghasilkan produk yang lebih fungsional dan memungkinkan tim pengembangan untuk terus meningkatkan kualitas situs secara berkelanjutan. Di sini adalah schedule development activity kami dalam pengembangan web freelance kami. Tahap pengembangan web freelance kami membangun web ini dijadwalkan dalam waktu kurang lebih 3 bulan secara lengkap. Tahapan pekerjaan pembangunan web setiap modulnya akan dibagi menjadi 5 fase. Untuk membangun sebuah project ataupun website, tahap yang pertama kita lakukan adalah analisis. Dan dapat kita lihat di sini ada data Kementerian Ketenagakerjaan RI pada periode 2021 sampai dengan 2023, jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat sebanyak 7,56 juta orang atau sekitar 5,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia. Kita lihat lagi dari data Kementerian Ketenagakerjaan RI, pengangguran terbuka meliputi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerja. Sesuai dengan definisi tersebut, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia terus menurun dalam sebanyak 1,24 juta orang pada tahun 2023 sampai dengan 2023. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka atau singkatannya TPT turun sekitar 1,17% pada periode yang sama. Dapat kita lihat pada tahapan analisis ini, rata-rata pendapatan warga Indonesia tahun 2023 berdasarkan surveinya, hasil survei Salary Explorer, persentase tertinggi yakni sebanyak 65% orang mendapatkan kisaran gaji sebesar 1,9 sampai dengan 17 juta rupiah. Di bawahnya mayoritas mendapatkan gaji kurang dari 1,9 juta rupiah dengan persentase 20%. Dan dapat kita lihat analisis masalah yang pertama yaitu sulitnya mencari kerja, menemukan pekerja yang sesuai dengan keterampilan dan minat. Minimnya akses ke pasar kerja global bagi freelancer lokal. Kesulitan perusahaan menemukan pekerjaan yang berkualitas untuk kebutuhan spesifik. Kurangnya sistem ulasan dan reputasi yang transparan untuk menilai kinerja freelancer dan perusahaan. Tidak adanya fasilitas pembayaran yang aman dan terjamin secara global. Kurangnya alat untuk memantau dan mengelola proyek secara efisien. Rendahnya UMR suatu daerah atau negara sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerja dan upah. Keterbatasan usia dalam mencari pekerjaan. Proses penerimaan pekerjaan yang tergolong sulit, dan yang terakhir analisis masalahnya yaitu banyaknya perusahaan yang mengutamakan privilege sehingga memperkecil peluang para pekerja yang berkualitas. Analisis kebutuhan. Sebelum tim memulai development, hal yang dilakukan adalah melakukan survei atau kuesioner kepada target pengguna, kemudian memilih hasil survei atau kuesioner yang akan ditambahkan atau dicarikan alternatif lainnya. Tahapan analisis ini berdasarkan kondisi yang ada di Indonesia tadi, dan analisis lainnya, pengembangan web ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif bagi pekerja dan perusahaan dengan menyediakan fitur-fitur yang mendukung pencarian pekerjaan, manajemen proyek, serta mekanisme pembayaran yang aman dan transparan.
Dengan demikian, diharapkan web ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup pekerja freelance, tetapi juga membantu klien dalam menemukan talenta yang tepat untuk kebutuhan mereka. Adapun di sini objektif dalam pengembangan web freelance yang pertama yaitu memberikan kesempatan bagi para mencari pekerja baik secara lepas maupun pekerja tetap untuk mendapatkan pekerja yang sesuai dengan minat dan bakat. Yang kedua, mempermudah akses para pekerja untuk mencari pekerjaan di luar daerah secara real time. Yang ketiga, menyediakan fasilitas bagi perusahaan untuk menemukan pekerja berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Yang ketiga, membangun sistem ulasan dan reputasi yang transparan. Yang kelima, menghadirkan sistem pembayaran yang aman dan mudah digunakan secara global. Yang ketujuh, menyediakan alat manajemen proyek yang terintegrasi. Yang kedelapan, menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi para pekerja. Yang kesembilan, mengutamakan para pekerja yang memiliki skill tanpa privilege. Yang kesepuluh, mempermudah akses penerimaan pekerja. Target usernya dalam pengembangan web ini yaitu yang pertama, pekerja lepas, dalam artian profesional dengan keterampilan di berbagai bidang termasuk desain grafis, pengembangan web, penulisan konten, pemasaran digital, penerjemah, asisten virtual, dan lainnya yang mencari pekerja atau proyek secara fleksibel. Dan lanjut, target user yang kedua yaitu pekerja tetap, di mana profesional dengan keterampilan di bidang tertentu menerima pekerjaan yang orang lain tanda tangan kontrak dan mulai bekerja. Dan yang terakhir, target usernya yaitu perusahaan atau UMKM, di mana organisasi atau individu yang membutuhkan pekerja lepas atau pekerja tetap untuk mengerjakan proyek sementara atau kontrak jangka panjang, baik pekerja lepas maupun pekerja tetap, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kelebihan dalam web freelancer kami yaitu yang pertama, fleksibilitas waktu dan lokasi kerja. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, bebas memilih klien dan proyek. Yang keempat, bebas menentukan harga. Yang kelima, berkontribusi pada proyek yang beragam. Yang keenam, dapat meningkatkan skill. Dan yang ketujuh, menambah value portofolio. Yang kedelapan, kesempatan bekerja dengan brand global. Yang kesembilan, mendapatkan penghasilan mata uang asing. Dan yang kesepuluh, potensi penghasilan yang tidak terbatas. Kekurangan dalam web freelancer kami yang pertama yaitu merasa terisolasi. Yang kedua, tidak stabilnya pendapatan. Yang ketiga, tidak memiliki job security. Yang keempat, memiliki tanggung jawab administratif. Yang kelima, tekanan waktu untuk selalu produktif. Yang ketujuh, tidak mendapatkan benefit karyawan. Dan yang kedelapan, terkadang perlu menggunakan peralatan sendiri. Risiko dalam pengembangan web freelance kami yang pertama yaitu standar kualitas kerja setiap freelancer berbeda-beda sehingga hasil akhir proyek tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua, kebocoran data. Yang ketiga, miskomunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman, salah tafsir, persyaratan proyek atau waktu respon yang lebih lambat. Dan yang keempat, freelancer mungkin memiliki banyak klien sehingga prioritas proyek bisa berubah. Dan setelah kita melewati tahap analisis, kita akan melanjuti tahap desain dan diagram. Untuk desain dan diagram di sini kami menggunakan UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Yang pertama yaitu ada activity diagram, yaitu menggambarkan alur proses atau aktivitas dalam sistem. Yang kedua, use case diagram, yaitu memodelkan interaksi antar aktor dan sistem, menunjukkan fungsionalitas sistem. Yang ketiga, class diagram, menggambarkan struktur kelas, atribut, dan hubungan antar kelas. Dan yang keempat, sequence diagram, menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram activity yang pertama. Nah, di sini ada diagram activity diagram. Di sini ada diagram untuk freelancer dan di sini ada diagram untuk klien. Di mana freelancer ini bisa login ke sistem dan memverifikasi login. Sistem bisa memverifikasi login dari freelancer tadi dan bisa memberitahu mengarahkan freelancer ke dashboard dan setelah itu akan mencari job ke sistem. Dan di sini sudah jelas freelancer itu bisa ngapain aja ke sistem, ke klien dan ke admin. Dan di sini kita lihat juga ada diagram activity untuk klien. Klien ini dia bisa ngapain aja ke si sistem, yaitu yang pertama klien bisa login ke sistem dan sistem akan memverifikasi login dari klien dan setelah itu sistem akan memberikan arahan kembali ke klien dan memberikan arahan untuk ke dashboard. Setelah itu klien akan mendaftarkan projectnya ke admin. Setelah itu diverifikasi oleh admin. Setelah diverifikasi oleh admin, admin akan mengirimkan informasi kembali kepada sistem. Setelah itu setelah itu projectnya akan berhasil didaftarkan oleh sistem. Setelah didaftarkan oleh sistem, maka sistem akan menghasilkan periksa data para pelamar untuk klien. Dan di sini klien bisa mengirimkan loginnya kepada sistem, kepada freelancer dan admin, dan mereka saling terhubung satu sama lainnya. Lanjut, di sini ada class diagram. Dan di sini sudah jelas class diagram. Dia bisa ngapain aja dan bisa menghasilkan apa aja dan bisa memiliki apa aja. Dan di sini ada class diagram freelancer, di sini ada project. Dan di sini sudah lengkap di class diagramnya. Lanjut kita ke diagram use case, di mana di sini sudah tertera diagramnya. Yang di atas ini ada admin, di sebelah kiri ada freelancer dan di sebelah bawah kanan ada klien. Di mana di sini admin dan freelancer dan klien ini sebagai usernya dan mereka di sini saling
memberikan informasi sehingga saling terhubung. Lanjut kita ke diagram sequence login. Dan di sini ada user, ada web, ada sistem, dan ada data user. Dan di sini user bisa mengklik register ke web. Yang kedua, input formulir pendaftaran ke web. Dan web bisa tampilkan halaman login ke user. Dan lanjut sistem bisa menampilkan notif data berhasil ditambahkan ke web, dan web akan menampilkan ke user. Dan di sini ada data user, di mana data user ini setelah user menginputkan tentang biodatanya, dan datanya akan diterima oleh web, dan web akan mengirimkan ke sistem, dan sistem akan mengirimkan ke data user, dan akan disimpan ke dalam data user. Dan lanjut di sini ada scan ADD project, di mana pada diagram scan ini kita akan melihat untuk mencari bekerja. Di sini ada dua user, yaitu admin dan klien, di mana admin itu bisa terhubung ke web, sistem, dan data project, dan klien bisa menambahkan project ke web. Web bisa setelah itu web akan memberikan perintah kepada sistem. Lanjut kita akan ke screen lamaran pekerjaan. Di sini kita juga lihat di sini untuk freelancer, di mana freelancer yang pertama dapat mencari pekerja ke web. Yang kedua, inputan kategori. Setelah itu, web akan mengirimkan data ke sistem, dan sistem akan mengecek data project ke data project. Setelah itu, data project akan menghasilkan pengecekan kembali ke sistem. Setelah itu, sistem akan mengirimkan data, dan web akan menampilkan data projectnya. Dan di sini tertera juga data lamaran sebagai database-nya. Lanjut di sini ada diagram sequence transaksi. Sebagai usernya yaitu ada admin, freelancer, dan klien, di mana mereka saling berhubungan satu sama lainnya. Di sini admin bisa mengirimkan informasi kepada sistem, dan freelancer juga bisa mengirimkan informasi kepada sistem, dan sistem akan memberikan informasi balik kepada klien, freelancer, dan admin. Lanjut kita ke non-UML. Non-UML lebih banyak digunakan dalam analisis sistem tradisional seperti pengembangan basis data dan analisis sistem terstruktur. Yang pertama ada DFD, digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem. Yang kedua ada hierarki, menunjukkan struktur hierarkis, sering digunakan untuk model organisasi atau struktur menu. Yang ketiga ada RD, diagram, digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam basis data. Yang keempat ada konteks diagram, bagian dari DFD digunakan untuk menunjukkan sistem dan konteksnya, menggambarkan hubungan antar sistem dan entitas eksternal. Lanjut kita akan ke konteks diagram. Di sini tertera 3 user juga, yaitu pencari pekerja, pencari kerja, dan admin. Untuk yang di tengah ini adalah sistem yang akan kita bangun. Adalah sistem yang kita bangun. Sistem pengembangan web freelance, di mana pencari pekerja bisa menginputkan profil klien, deskripsi pekerja, penawaran dari freelancer, hasil kerja freelancer, dan keluhan. Maka pencari kerja akan menginputkan ke sistem, dan sistem akan menampilkan kembali ke user pencari pekerja, yaitu proyek yang diunggah, penawaran diterima, pembayaran, feedback untuk freelancer, dan penyelesaian dispute. Lanjut di sini juga ada pencari kerja, di mana pencari kerja ini bisa menginputkan data profil, portofolio, penawaran pekerja, hasil kerja, keluhan kepada sistem, dan sistem akan menampilkan profil freelance, portofolio, pembayaran, feedback klien kepada pencari kerja. Dan di sini ada admin. Admin akan mengirimkan atau inputan akun terverifikasi, modifikasi proyek, portofolio, penyelesaian dispute, perbaikan sistem, notifikasi pengguna kepada sistem, dan sistem akan menghasilkan output yang yaitu verifikasi pengguna, moderasi konten, keluhan pengguna, sistem pembayaran, feedback pengguna. Nah, di sini gambaran di mana cara kerja pencari kerja dengan sistem, pencari kerja dengan sistem, dan admin pada sistem. Apa aja sih yang bisa dilakuin oleh ketiga user ini kepada sistem? Lanjut kita ke dev di level 0. Dev di level 0 ini hampir sama dengan konteks diagram. Dan di tengah ini adalah sistem yang kita bangun atau yang kita buat. Dan di sini juga kita lihat freelancer bisa mengirimkan informasi kepada sistem, dan sistem bisa mengkonfirmasi pendaftaran login atau register kepada freelancer. Dan di sini kita lihat ada admin. Admin juga bisa mengirimkan inputan data pembayaran, dan sistem akan bisa memberikan informasi pekerjaan kepada admin. Dan lanjut di sini ada klien. Klien bisa mengirimkan informasi login atau register kepada sistem, dan sistem akan bisa mengirimkan daftar orang yang mengajukan lamaran kepada klien. Lanjut dev di level 0. Ada dev di level 0 ini sama, cuma diuraikan lebih panjang lagi. Dan di sini ada freelancer, di mana freelancer ini bisa ngapain aja sih ke user, terus bisa terhubung ke admin. Yaitu yang pertama, freelancer bisa mengirimkan data register kepada register. Setelah itu register akan mengirimkan kepada user. Setelah datanya masuk ke user akan mengkonfirmasi kepada admin.
Dan admin bisa menentukan siapa saja yang daftar dan data sudah masuk. Lanjut, di sini ada hierarchy chart. Sini adalah gambaran untuk tampilan UI UX-nya atau tampilan di web yang akan kita buat. Lanjut, ada ERD, di mana setiap entitas memiliki atribut dan memiliki relasi satu sama lainnya untuk menciptakan sebuah kinerja yang bagus atau yang baik. Baiklah, setelah kita melewati tahap analisis dan tahap desain ataupun diagram, kita langsung saja mengimplementasikan analisis dan gabungan dari desain yang kita buat. Yaitu di sini kita sudah memasuki website freelance dan halaman utama ini atau disebut landing page. Di sini ada login, ada sign up, dan di sini juga ada search my job, dan di sini ada lokasi. Dan kita coba saja di sini login. Dan di sini ada tampilan halaman login, dan kita ingin mencari kerja atau kita ingin mencari sebagai perusahaan. Nah, dan sini kita coba sebagai job seeker. Dan sini kita langsung continue. Nah, di sini adalah halaman untuk mencari kerja. Di sini ada dashboard dan di sini ada chat kita kepada perusahaan ataupun yang menyediakan lapangan pekerjaan. Dan di sini ada my aplikasi. Nah, di sini adalah aplikasi yang apa aja sih yang sudah kita buat dan proyek apa aja yang selesai, dan di sini proyek apa aja yang masih dalam pengerjaan. Dan di sini ada pencarian job atau kerja. Di sini ada termasuk kategori kerja yang ingin kita kerjakan. Lanjut, di sini ada profile company. Dan lanjut, di sini ada my public profile. Ini adalah profil kita. Kita login di perusahaan atau ingin cari kerja di sebuah perusahaan, kita akan pencet company. Dan sini kita akan menginputkan email kita, password kita, dan kita continue. Dan inilah untuk tampilan pada halaman company. Dan sini juga ada kategori-kategori kerja yang akan disediakan oleh sebuah perusahaan. Dan kita terlebih dahulu isi social media assistant kita di sini. Dan setelah itu kita submit. Dan sekian, ini adalah bentukan dari website kami. Lanjut ke tahap implementasi. Dalam pengembangan web freelance, implementasi adalah tahap realisasi dari perencanaan teknis dan logis ke dalam bentuk perangkat lunak yang berfungsi penuh. Proses ini melibatkan penulis kode program, pengintegrasian komponen, pengujian awal, hingga perangkat lunak siap untuk diuji secara lebih mendalam dan dirilis kepada pengguna. Dalam implementasi, kami menggunakan teknologi yang digunakan yang pertama yaitu ada MySQL. Alasan kami menggunakannya yaitu kinerja tinggi, yang kedua skabilitas, yang ketiga integrasi yang mudah. Dan di sini kami juga menggunakan backend-nya. Untuk backend, kami menggunakan PHP, Laravel, menjadikan pilihan kami untuk pengembangan web karena keduanya menyediakan fondasi yang solid dan fleksibilitas yang tinggi untuk membangun aplikasi skala menengah hingga besar. Dan kami di sini juga menggunakan front-end. Untuk front-end, kami mendesain yang akan ditampilkan atau berinteraksi dengan user. Teknologi yang digunakan adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Pada tahapan testing, proses testing adalah metode ini. Tim pada kami akan melakukan pengujian secara intensif terhadap sistem yang telah dibuat untuk mencari tahu kekurangan atau anomali selama pengembangan web freelance di tahap sebelumnya. Adapun jenis-jenis testing yang dilakukan yaitu pengujian fungsional, pengujian keamanan, pengujian performa, pengujian kegunaan, pengujian kompatibilitas, pengujian integrasi, dan yang ketujuh pengujian regresi. Adapun proses testing yang pertama yaitu persiapan kasus uji, yaitu menyusun skenario uji berdasarkan fungsionalitas dan spesifikasi yang lebih ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, jalankan pengujian secara manual atau otomatis sesuai dengan jenis yang ditentukan. Yang ketiga, analisis hasil pengujian. Yang keempat, perbaiki dan uji ulang. Dan jika permasalahan ditemukan, tim pengembangan akan memperbaiki dan menguji ulang untuk memastikan masalah telah sudah terselesaikan. Dan yang kelima, pengujian penerimaan pengguna UAT, di mana sebelum sistem dirilis secara resmi, pengujian akhir dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem memenuhi syarat mereka. Kita lanjut ke tahap deployment. Deployment adalah proses pengiriman atau penerapan aplikasi website atau sistem perangkat lunak dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi yang bisa diakses oleh pengguna akhir. Deployment mencakup langkah-langkah teknis dan administratif untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik di lingkungan yang diinginkan. Metode deployment. Untuk metode pada deployment ini, kami menggunakan metode Big Bang. Metode ini melibatkan peluncuran seluruh aplikasi atau sistem baru secara sekaligus ke lingkungan produksi. Semua fitur perubahan dan pembaruan diimplementasikan dalam satu waktu besar tanpa transisi bertahap. Alasannya karena aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang baru diluncurkan pertama kali. Adapun proses dalam deployment yang pertama yaitu persiapan project, memastikan project siap untuk dideploy, seperti optimalisasi aset, gambar, CSS atau JavaScript untuk performa terbaik.
Lanjut yang kedua, pemilihan platform hosting. Hosting yang digunakan adalah hosting dinamis yang cocok dengan backend seperti Digital Ocean dan Reader. Yang ketiga, konfigurasi web server. Atur virtual host, misalnya Apache, untuk menangani domain atau rute ke aplikasi. Yang keempat ada retest atau uji ulang, memeriksa apakah website berjalan seperti yang diharapkan di server dan diuji responsivitas, kecepatan, dan kompatibilitas cross platform dan browser. Yang kelima, monitoring dan maintenance, di mana menggunakan layanan seperti Google Analytics, Sentry, atau New Relic untuk melakukan monitoring. Lanjut kita ke tahap maintenance. Maintenance adalah langkah penting setelah website berhasil dideploy untuk memastikan performa, keamanan, dan fungsionalitas tetap optimal. Berikut adalah poin-poin penting dalam maintenance website. Tujuan dari maintenance website adalah sebuah website adalah untuk memastikan agar website tetap berfungsi secara optimal, aman, dan relevan sesuai kebutuhan penggunaan dan perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari maintenance website. Adapun metode maintenance-nya yaitu kami menggunakan corrective maintenance, tujuannya untuk memperbaiki seluruh bug yang ditemukan ketika aplikasi kami sedang digunakan. Jadi, ketika ada pengguna yang menemukan bug, itu langsung melaporkan kepada kami dan bug tersebut akan langsung kami perbaiki. Adapun manajemen maintenance-nya yaitu maintenance manager, di mana sebagai pimpinan dan mengelola seluruh proses maintenance, administrator sistem, mengelola dan memelihara infrastruktur server dan sistem. Yang ketiga, pengembangan backend, menangani perbaikan bug, memperbarui kode, dan penambahan fitur di sisi server. Yang keempat, pengembangan front-end, yaitu mengelola pembaruan atau perbaikan bug di sisi pengguna UI UX. Lanjut ada manajemen maintenance. Yang kelima yaitu analisis kinerja, yaitu mengawasi dan menganalisis performa website dan aplikasi. Yang keenam, koordinator pengguna, berinteraksi dengan pengguna atau pelanggan untuk menangani keluhan dan umpan balik terkait masalah website. Yang ketujuh ada quality assurance engineer. Lanjut ada quality assurance engineer, yaitu melakukan pengujian kualitas setelah pembaruan atau pemeliharaan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah baru yang muncul. Dan yang kedelapan ada manajemen proyek, yaitu mengelola tim dan memastikan bahwa pemeliharaan dilakukan tepat waktu dan sesuai anggaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.